nggak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan info bahwa ternyata terjadi lebih dari 21.000 kasus kekerasan di Indonesia. Sebagian besar korbannya adalah perempuan, yaitu kasusnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Nah, berdasarkan info ini, angka-angka ini, kita mengambil kesimpulan bahwa ternyata masyarakat Indonesia masih membutuhkan pendampingan dan kesadaran lebih ekstra terhadap kasus kekerasan yang terjadi di sekitar kita. Namun, kita nggak bisa melimpahkan tanggung jawab ini hanya terhadap satu pihak saja. Butuh kesadaran dan wawasan dari kita pribadi pun untuk melindungi diri kita dari potensi perilaku kekerasan ini. Lalu bagaimana caranya? Banyak loh sebenarnya caranya, dan salah satunya yaitu dengan diri kita sendiri, meningkatkan kesadaran dari kita sendiri terhadap lingkungan kita. Ada nggak sih orang-orang sekitar kita ini yang punya potensi terhadap kekerasan? Nah, bocoran dikit nih, melihat perkembangan saat ini, LKP Grafologi pun memutuskan akan launching buku yang berhubungan dengan indikator kekerasan ini. Judulnya, Ternyata Dia Jahat. Penasaran nggak sama isinya? Kita intip dikit yuk. Nah, di dalam buku Ternyata Dia Jahat ini, kita akan ngebahas gimana sih langkah-langkah untuk menganalisa indikator perilaku kekerasan dari tulisan tangannya. Di dalam buku ini, kita akan membagi dalam 3 langkah besar. Langkah pertama adalah kita lihat tulisannya secara gestalt dulu, secara keseluruhan garis besar. Nah, dalam gestalt ini kita bisa lihat nih secara garis besar tulisannya itu develop nggak, berkembang dengan baik nggak, atau tulisannya masih undeveloped, yaitu masih immature, masih belum berkembang dengan baik, atau bisa jadi malah tulisannya disturbed, yaitu tulisan yang masih banyak kerusakan di dalamnya. Kita lihat itu secara gestalt, lalu langkah kedua kita lihat tulisannya secara detailsnya, secara trait-traitsnya. Nah, dalam buku ini, tanda-tanda detail ini akan kita bagi dalam 4 kelompok besar. Ada kelompok A, B, C, dan D. Di dalam kelompok A, kita akan melihat tanda-tanda tulisan yang kalau semakin banyak dia di dalam tulisan, artinya positif, orangnya masih aman. Ya, itu masih tanda-tandanya masih bagus. Kebalikannya, nanti di dalam kelompok D kita akan memperlihatkan tanda-tanda yang justru kalau di dalamnya itu banyak, wah itu artinya orangnya harus kita waspadai. Nah, kalau tulisan yang kelompok B dan C itu adalah versi soft dari si kelompok A dan D. Yuk kita lihat salah satu contoh dari kelompok D nih, yang kelompok yang berbahaya kalau kita temukan banyak dalam tulisannya. Misalnya, salah satunya ada namanya si X formation. Nah, seperti ini. Nah, di dalam tulisan ini nanti ditemukan banyak formasi-formasi X pada huruf-huruf yang tidak terduga, yang nggak kita duga-duga. Nah, biasanya orang-orang seperti ini tuh suka konflik, suka kompetisi, dan punya fantasi yang kurang sehat yang berhubungan dengan kematian, baik kematiannya sendiri maupun kematian orang lain. Nah, kalau misalnya tanda-tanda ini banyak dan diikuti oleh tanda-tanda lainnya nih, harus kita waspadai. Nah, itu sih contoh salah satu dari isi bukunya. Nanti setelah kita gestalt, setelah kita lihat si detail-detail kelompok A, B, C, dan D-nya, kita scoring, kita masukin ke dalam worksheet. Setelah kita ngeliatin worksheet, baru kita dinamikakan gimana sih orang ini sebenarnya. Nah, gitu, nanti itu bakal seperti itu di dalam bukunya. Nah, bersamaan dengan akan diluncurkannya e-book ini, kita mau ngajak nih teman-teman semua untuk ikut serta menggaungkan hashtag Ternyata Dia Jahat. Mari kita lawan kekerasan dengan meningkatkan kewaspadaan dan wawasan kita. Bye-bye.